Definisi dan konsep nilai waktu atas uang. Konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang memiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari perjalanan waktu. Nilai uang dapat berubah seiring perjalanan waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah 1 tahun berjalan. Di sini secara tidak langsung menunjukkan bahwa menjadi fungsi dari uang atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Seperti yang diketahui bersama, berkurangnya nilai uang di masa depan terjadi karena adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan berkurangnya nilai sebuah uang. Bauer dalam Syafi'i Antonio mengemukakan 3 alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut. 1. Keuntungan di masa mendatang diragukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan saat ini sudah sangat jelas dan pasti. 2. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan kepuasan pada waktu akan datang. Konsep nilai waktu uang, konsep nilai waktu yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu nilai kemudian, future value, nilai sekarang, present value. Nilai kemudian atau future value, misalkan saudara saat ini berumur 25 tahun dan mulai menyimpan setiap tahun 200.000 dalam bentuk tabungan dengan bunga 15% per tahun, dan pada saat berumur 65 tahun atau 40 tahun kemudian, berapakah nilai simpanan kau tidak pernah mengambil sekalipun? Coba pilih mana yang benar antara 8 juta, 9 juta, 10 juta. Maka semua alternatif itu adalah salah, melainkan sejumlah simpanan berjumlah 35 juta. Mengapa bisa menjadi demikian besar? Itu dikarenakan nilai waktu uang memungkinkan simpanan tersebut menghasilkan bunga, dan bunga tersebut akan menambah pokok simpanan yang setiap tahun menjadi semakin besar sehingga simpanan tersebut menjadi berlipat ganda. Kemudian atau future value dapat diperoleh dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman atau periode tertentu. Tingkat bunga dapat dihitung setiap bulan, kuartalan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Bahkan dalam dunia perbankan di negara kita dikenal dengan simpanan bunga harian meskipun tingkat bunga ditentukan setiap 1 tahun. Sebagai contoh, saudara mempunyai uang 10 juta dan disimpan di bank dengan tingkat bunga 8%. Maka 1 tahun kemudian nilai uang saudara menjadi besar 10.800.000, sama dengan 10 juta tambah 8% kali 10 juta, hasilnya 10.800.000. Apabila uang tersebut disimpan untuk jangka waktu 2 tahun, maka pada akhir tahun kedua simpanan saudara akan menjadi sebesar 11.664.000. Bunga yang saudara peroleh pada tahun kedua tidak lagi 800.000 melainkan 864.000 karena diperhitungkan atas pokok simpanan yang lebih besar, 8% dikali 10.800.000. Secara sederhana, persoalan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan 10.800.000 ditambah 8% dikali 10.800 hasilnya 11.664.000. 2. Nilai sekarang, present value. Penambahan konsep nilai sekarang atau present value sangat penting dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan seringkali dihadapkan pada persoalan pengambilan keputusan yang tidak terlepas dari konsep ini. Dalam penilaian investasi, misalnya, manajer keuangan harus mengukur nilai sekarang aliran kas yang diharapkan akan dihasilkan dalam investasi tersebut. Sama halnya dengan konsep nilai kemudian atau future value. Dalam konsep nilai sekarang ini pun ada juga alternatif aliran kas yang terjadi 1 tahun sekali dan aliran kas yang berkali-kali dengan jumlah yang sama setiap tahun atau anuitas. Sebagai contoh, orang tua saudara menjanjikan akan memberikan uang sebesar 700.000 1 tahun yang akan datang. Sementara itu, tingkat suku bunga bank yang berlaku pada saat ini adalah 8% per tahun. Kedua, timbulnya pertanyaan, beberapa orang tua saudara harus menyimpan uangnya di bank agar 1 tahun ke depan menjadi 700.000. Dengan kata lain, beberapa nilai sekarang uang 700.000 1 tahun yang akan datang, kalau tingkat bunga yang berlaku 8% per tahun, 700.000 sama dengan XO dalam kurung 1 tambah 0
sama dengan 700.000 atau dalam kurung 1 tambah 0,08 sama dengan 648.150.000. Anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di masa perusahaan. Asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contoh yang umum dijumpai dari anuitas ini adalah bunga yang diterima oleh obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Anuitas ada dua jenis, yaitu anuitas biasa, ordinary annuity, yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. 2. Anuitas jatuh tempo, due annuito, yaitu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Kesimpulannya adalah bahwa nilai uang saat ini selalu lebih berharga dari nilai uang di masa depan. Untuk itulah konsep ini disebut sebagai nilai waktu uang. Perlu diketahui pula bahwa semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan, maka semakin besar perbedaan nilai uang sekarang dengan nilai yang akan diterima di masa depan. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah risiko investasi. Semakin tinggi risikonya, maka tingkat bunga akan semakin tinggi pula. Bahwa tingkat bunga diketahui. Dalam praktek ini, jarang manajer keuangan dihadapkan dengan pada pengambilan keputusan untuk menentukan apakah tingkat keuntungan yang dihasilkan cukup rasional. Dengan demikian, manajemen keuangan harus mencari beberapa tingkat keuntungan minimal yang menyamakan nilai sekarang aliran kas keluar dengan nilai sekarang kas masuk yang diharapkan akan diperoleh di masa datang, dan disebut juga dengan internal rate of return. Terdapat di 3 alternatif menurut Sartono. Kemungkinan aliran kas di masa datang terjadi hanya 1 kali. Anuitas dan aliran kas yang terjadi berulang kali dengan jumlah yang tidak sama besar. Internal rate of return dapat dicari dengan menggunakan tabel nilai sekarang faktor bunga yang sesuai atau mendekati dengan hasil perhitungan. Berpedoman pada N tahun, kita dapat dengan mudah melihatnya di tabel. Jika diminta untuk mencari internal rate of return atas kas keluar Rp200.000 saat ini dengan kas masuk Rp400.000 9 tahun kemudian, maka dengan mudah dicari PFIF sama dengan 200.000 per 400.000 sama dengan 0,50. Dari tabel nilai sekarang, faktor bunga pada tahun ke-9 diperoleh tingkat bunga sekitar 8%. Alternatif lain adalah aliran kas yang terjadi berulang kali dengan jumlah yang sama untuk jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan persamaan nilai sekarang, anuitas kita dapat dengan mudah mencari internal rate of return yang tidak lain sebesar nilai sekarang faktor bunga anuitas. Amortisasi pinjaman. Salah satu manfaat konsep nilai sekarang adalah untuk menentukan amortisasi pinjaman. Pada umumnya, pihak pemberi pinjaman meminta pembayaran yang sama setiap periode. Pembayaran tersebut meliputi angsuran pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang dapat diperhitungkan secara bulanan, semesteran, maupun 1 tahun sekali. Karena pembayaran pinjaman dilakukan dengan jumlah yang sama, maka konsep nilai sekarang anuitas sangat cocok untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk memberikan gambaran, misalkan meminjam Rp22 juta di bank dengan bunga 12% per tahun, pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 6 tahun dengan pembayaran yang sama setiap tahun. Berikut besarnya angsuran pinjaman setiap tahun dapat dengan mudah dicari. Dengan demikian, pembayaran angsuran setiap tahun adalah sebesar Rp5351496. Pembayaran tahunan tersebut meliputi pembayaran sebagian pokok pinjaman dan bunga atas saldo pokok pinjaman pada tahun tersebut. Manfaat nilai waktu atas uang. Konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Konsep ini lumrah digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan. Apalagi dalam sebuah bisnis, keputusan melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial.